Papua tidak diberlakukan semestinya sebagai bangsa Indonesia. Lewat polisi dan tentara, Indonesia menjadikan Papua kolonialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hedi Prayetno. Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar daripada si Saifuddin Ibrahim? Setelah kemarin dia gembar-gembor tidak usah masuk Kristen karena di Kristen banyak yang jahat, sekarang dia membuat gebrakan baru untuk meloloskan dirinya supaya diterima ajuan suaka di Amerika. Karena ini itu waktu di waktu bulan di Amerika tinggal sehari, visanya habis semua, dan ada waktu bulan ini untuk pengajuan suaka. Jadi si Saifuddin Ibrahim ini minta perlindungan di Amerika. Dan ada yang menarik di sini karena apa? Karena polanya dia sekarang mulai berganti. Dia tidak menyerang agama Islam lagi karena ternyata dengan senjata itu pengajuan visanya di Amerika juga tidak berjalan dengan baik. Dia sekarang ingin merubah haluan, ingin pro kepada pergerakan kemanusiaan di Papua yang menuntut suatu kemerdekaan. Seperti halnya si Paul Zhang. Paul Zhang dengan terus terang bahkan dia mengatakan mendukung kemerdekaan Papua merdeka seperti yang dia ucapkan di beberapa channelnya. Bahkan si Paul Zhang juga mendukung penggalangan dana meskipun itu tidak disebutkan secara terus terang di dalam channelnya, tetapi setiap kali di dalam pembukaannya dia selalu menyelipkan doa-doa untuk kemerdekaan Papua, bahkan dia dukung dengan donaturnya sekalian. Coba Anda perhatikan video daripada si Paul Zhang mendukung gerakan Papua ini. Papua Barat Irian Jaya, doa kami, donasi kami, air mata kami selalu bersama dengan Anda semuanya. Semoga Papua segera mendapat kemerdekaan sejati. Jadi apa yang dikatakan Paul Zhang itu adalah sebuah gerakan atau mencari muka di luar negeri sana dengan dalih dia berjuang kemanusiaan di Papua. Akhirnya dia bisa meloloskan dirinya mendapatkan suaka di Jerman. Dan ternyata langkah ini juga sekarang ini diikuti oleh si Saifuddin Ibrahim di video terakhir dia. Langkah-langkah mereka seperti Paul Zhang kemudian diikuti oleh Saifuddin Ibrahim yang menuntut suaka di luar negeri. Ini juga dilakukan oleh aktivis di Papua yang dulu ya, yaitu kita mengenal yang bernama Benny Wenda. Benny Wenda ini dulu juga seorang aktivis pro kemerdekaan Papua dan akhirnya menjadi buronan dan malah sekarang dilindungi di Inggris, bahkan dia mendapatkan sebuah penghargaan dari Oxford ya. Jadi apa yang dilakukan Benny Wenda ini diikuti oleh si Paul Zhang dengan dalih dia dikejar-kejar dengan isu bahwa dia sebagai minoritas, bahkan ada kekerasan minoritas, ada pembakaran gereja dan sebagainya. Meskipun itu pun dikarang-karang ya, itu kejadian masa lalu itu. Dan apa yang dikatakan oleh mereka ini sekarang juga dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim bahkan mengklaim dirinya mempunyai darah Papua. Saya darah Papua. Saya berdarah Papua. Ketika saya masuk Kristen ini bukan karena awal mulanya mengenal benar-benar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya belum. Karena gereja dibakar, gereja dirusak, orang Kristen dihina, dan begitu saya masuk Kristen, saudara-saudara, saya keliling Indonesia. Dan isu-isu yang diangkat oleh si Saifuddin Ibrahim ini sebuah isu yang konyol. Dia masih mengatakan gereja-gereja dibakar, kemudian dia masuk Kristen karena melihat gereja-gereja dibakar. Ini sebetulnya kesaksiannya berbeda dengan kesaksian dia dulu-dulu awal-awal
masuk Kristen dulu. Karena apa? Karena dulu dia pernah bercerita ya, karena rekam jejak digital ini sekarang udah nggak bisa kita bohongi lagi ya. Dulu dia bercerita bahwa dia masuk Kristen gara-gara dia didatangi oleh misionaris di pondoknya di Al Zaitun, dan semua mendapatkan dibagikan sebuah kitab Injil, termasuk si Saifuddin Ibrahim. Injil itu pertama dia taruh di atas lemari, lama-lama dia kepingin baca, akhirnya dibaca, dan dia akhirnya masuk Kristen. Dan sekarang ini alasan dia masuk Kristen karena dia melihat ada gereja-gereja yang dibakar. Jadi lucu ya, dia berubah pikiran karena usahanya dia untuk menghujat Islam, memancing petinggi-petinggi Indonesia supaya lebih bereaksi dia, sehingga akhirnya dia mendapatkan perlindungan di Amerika, seperti yang terjadi di Paul Zhang dulu ya. Paul Zhang dulu luar biasa tanggapan dari kita, aparat dan sebagainya, sehingga itu malah membuat peluang dilindungi di Jerman. Demikian juga dengan si Saifuddin Ibrahim, dia membuat sebuah gebrakan-gebrakan supaya banyak orang berkomentar, supaya dia lebih disudutkan. Bahkan dia menuntut ayat-ayat Al-Quran, jangankan 300 dia ingin menghapus. Bahkan dia menantang-nantang Menteri Agama, menantang-nantang Mahfud MD dan sebagainya. Hanya Pak Mahfud yang mau menanggapi, itu pun hanya 1 kali. Tetapi Menteri Agama diam dan semua diam. Itu sebetulnya lebih bagus ya. Karena apa? Karena kalau mereka mereaksi, maka ini bisa menjadi legitimasi di luar negeri bahwa dia mengatakan dirinya terancam dan dia minta perlindungan. Dan sekarang ini dia mengubah polanya. Jadi dia tidak menyerang agama lagi, tetapi dia pura-pura menjadi orang Papua. Bahkan dia mengatakan darahnya ada darah Papua. Bahkan dia mengatakan mulai pro kemerdekaan Papua, mendukung pro pergerakan kemanusiaan Papua. Bahkan dia sekarang mulai memojokkan negara Indonesia. Dia mengatakan orang Indonesia ini sebagai kolonial. Papua tidak diberlakukan semestinya sebagai bangsa Indonesia. Lewat polisi dan tentara, Indonesia menjadikan Papua kolonialis. Dan mau diadakan kekacauan demi kekacauan, dan darah menetes di tanah Papua itu tiap hari. Kalau ada satu daerah, satu gunung, satu kampung, di situ ada tambangnya, ada emas di bawahnya, mulailah polisi tentara mengacaukan di situ dengan alasan KKB. Mulailah dikacaukan bahwa di situ ada orang-orang Papua Merdeka, apalah OPM dan sebagainya. Untuk bahasa komunikasi di media sosial, di YouTube, dibikin berita bahwa di situ ada OPM. Apa kekuatan mereka melawan kolonialis? Tetapi kolonialis Indonesia dengan kolonialis Belanda beda jauh. Nggak pernah kolonialis Belanda ketika di tanah Papua mereka membunuh, menembak langsung rakyat. Mereka nggak berani. Tetapi pemerintah Indonesia mengerikan, saudara-saudara. Inilah yang mau saya ajak saudara-saudara itu berpikir. Mulai dari Pak Jokowi, sang presiden yang dibanggakan, yang disayangi oleh orang Papua. Telah dibuka sebelumnya oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur lah yang menyandingkan bendera Papua dengan bendera merah putih. Bendera bintang kejora dengan merah putih.
Itulah yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin Papua, hamba-hamba Tuhan Papua, bangsa Papua. Lalu dilanjutkan oleh Jokowi. 10 tahun pemerintahan SBY, tidak terhitung berapa orang Papua dihabisi nyawanya oleh mereka, oleh polisi dan tentara. Ini sangat menyedihkan. Saudara-saudara, senjata paling ampuh dan dahsyat yang menimbulkan kepanikan besar di pihak penguasa penjajah dan mematikan langkah mereka ialah lahirnya kesadaran dan persatuan dari pihak rakyat tertindas. Tetapi juga kebenaran yang ditulis dengan darah dan air mata serta penderitaan rakyat kecil tidak akan dihapus atau ditutup dengan kebohongan yang ditulis dengan tinta. Dan itulah yang diderita oleh bangsa Papua hari ini. Saya orang NKRI. Tetapi begitu melihat penindasan terhadap Papua, saya tidak bisa menutup mata dan menutup mulut saya. Jadi ini langkah-langkah ya. Langkah-langkah Saifuddin Ibrahim ini nggak usah kita tanggapi berlebihan. Karena ini memang dia sengaja diciptakan supaya banyak orang bereaksi. Akhirnya menjadi sorotan publik. Sehingga dia bisa mengajukan ke Amerika bahwa dia pejuang kemanusiaan dan wajib atau layak mendapatkan perlindungan sebagai permintaan suaka di sana. Udin, ini detik-detik terakhir ya. Jadi setelah visanya habis sebulan yang lalu, kemudian ada masa tenggang 1 bulan. Kalau dalam masa tenggang 1 bulan ini dia pengajuan suakanya ditolak, mau tidak mau dia harus keluar dari sana. Bisa saja dia terbang ke negara lain, tetapi bisa saja dia harus pulang ke Indonesia. Atau kalau tidak pulang, dia akan resikonya ditangkap oleh polisi-polisi di Amerika dengan tuduhan dia sebagai imigran gelap. Jadi banyak orang yang menunggu kepulangan Saifuddin Ibrahim supaya bisa cepat diadili di Indonesia. Demikian dari saya, saudara-saudaraku. Hati-hati dengan gerakan-gerakan mereka. Yang jelas mereka ingin menghancurkan Islam dan kita tidak boleh lengah. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.